sekalian, pada Imamat 25 ayat 23 bahwa rumah jangan dijual mutlak, rumah jangan dijual sepenuhnya, rumah jangan dijual seutuhnya. Sebab saya waktu itu saudara-saudari sekalian adalah orang asing dan pendatang sebagai penumpang di bumi, di tanah ini. Sedangkan tanah ini seutuhnya adalah milik Tuhan Allah. Kalau kita membaca pada bagian firman Tuhan minggu lalu, bumi atau tanah atau bumi atau earth sebagai tempat hidup, tempat tinggal, tempat bergumul, tetapi juga hak wilayah, identitas satu masyarakat, satu suku yang diberikan Tuhan kepada kita, kepada mereka untuk dikelola, untuk didiami demi keberlangsungan dan kesejahteraan hidup. Kita bisa lihat pada Kejadian 1 ayat 28. Kita hanya menumpang di tanah yang menjadi milik Tuhan untuk dikelola oleh kita, dikuasai dalam pengertian dikelola untuk keberlangsungan dan kesejahteraan hidup kita manusia. Bukan pemilik seutuhnya dari tanah hidup kita manusia, bukan. Tapi Tuhanlah pemilik seutuhnya, sepenuhnya dari tanah ini. Nah, minggu ini 21 September 2025 masih dalam Imamat 25, tetapi pada ayat 29 sampai dengan 34 ini kita membahas tentang penebusan rumah, tentang penebusan rumah. Semua kita manusia mendirikan rumah di atas tanah, earth, di bumi. Memang ada sebagian suku ada di Merauke sana, tapi juga sekarang sudah ada perubahan karena Injil sudah masuk, perkembangan sudah masuk. Mereka dulu tinggal di atas pohon. Nah, kemudian dalam kebutuhan dan dalam perkembangan ekonomi, ada juga orang mendirikan rumah di laut dalam kepentingan bisnis, ya, homestay. Ada homestay yang didirikan di laut, di tempat yang masih dangkal, seperti di Raja Ampat, kemudian di Pulau Seribu atau di negara Maladewa. Ya, ada rumah yang homestay yang didirikan untuk bisnis. Rumah sendiri adalah lambang tempat tinggal, tempat bergumul, tempat kasih, kehangatan, komunikasi dalam keluarga dibangun. Rumah menjadi lambang identitas umat. Dalam perjanjian lama sering dipakai kata dasar bait sebagai rumah, artinya rumah tempat tinggal, bangunan fisik. Namun lebih luas, di dalam rumah itu ada sebuah keluarga, ada keturunan, ada satu jemaat atau gereja, ada satu komunitas masyarakat, bahkan ada satu bangsa. Rumah dalam pengertian luas, ya, bukan hanya keluarga rumah tangga, tapi dia bisa melebar sebagai rumah dalam satu bangsa yang besar. Adalah kita adalah satu rumah. Kita tinggal dalam satu rumah. Contoh rumah Daud, katakan dalam 2 Samuel pasal 7 ayat 11 itu bukan hanya
menjadi milik Daud, tetapi di situ menunjukkan satu garis keturunan keluarga sampai kepada Kristus Yesus. Orang Israel memandang rumah sebagai warisan Tuhan dan identitas yang menjadi milik pusaka mereka. Karena itu tidak bisa dijual sembarang. Kalau dijual, kita sudah belajar beberapa minggu lalu bahwa ada aturan-aturan yang mengikat mereka untuk menyerap dalam kehidupan mereka. Rumah sebagai pusat iman keluarga dibangun, simbol perlindungan dari keselamatan. Keluaran 12 ya. Dalam rumah setiap orang Ibrani yang ditumbuhi darah anak domba, maka malaikat maut tidak datang membunuh mereka di rumah itu. Orang Ibrani ada saat peristiwa keluar mereka dari tanah Mesir. Ketika darah simbol anak domba itu dibubuhi, maka malaikat maut akan lewat dari rumah mereka. Jadi rumah sebagai simbol perlindungan, rumah sebagai simbol keselamatan. Rumah juga kalau kita berbicara dalam skop budaya suku, maka rumah ini juga bisa menjadi simbol kehidupan sosial, bisa menjadi simbol budaya, di mana adat istiadat diajarkan di dalam rumah. Ya, rumah adat itu. Ada orang Toraja ke rumah adat, ada orang Maluku. Kita di sini ada Rumsram, ada kaki seribu. Di situ strategi perang, adat istiadat, budaya diajarkan dalam rumah-rumah adat. Jemaat kekasih di dalam Tuhan, pada bacaan Imamat 25 ayat 29 sampai 34, rumah dilihat dari 3 kategori. Rumah dilihat dari 3 kategori. Yang pertama, rumah di kota yang berpagar tembok. Ayat 29 sampai 30. Rumah di kota yang berpagar tembok. Apabila seseorang menjual rumah tempat tinggal di suatu kota yang berpagar tembok, hak menebus berlaku 1 tahun saja. Lewat 1 tahun menjadi milik si pembeli. Rumah tidak seperti tanah yang selalu menjadi kepunyaan pemilik semula. Jika pemilik rumah ingin membeli kembali rumahnya dalam waktu setahun saja dijual, maka pemilik baru harus jual ke dia lagi. Harus dijual ke dia lagi, maka dia harus beli kepada pemilik baru. Tetapi dikasih jangka waktu 1 tahun, lewat dari 1 tahun, maka rumah seutuhnya yang berpagar tembok itu menjadi milik si pembeli, pemilik baru. Penekanannya di sini pada bagian yang pertama ini bahwa ada range waktu, ada batas waktu, ada interval waktu yang diberikan untuk penebusan rumah itu. Lewat dari setahun maka jatuh tempo. Ya, seperti Bapak ini juga pergi ke Pegadaian, mungkin menggadaikan rumah, mobil, menggadaikan emas, atau apapun yang Bapak ini gadaikan di Pegadaian, maka ada batas waktunya. Jika sudah lewat daripada itu, maka mereka akan melelang kepada orang lain untuk membeli. Aturan yang dikeluarkan Tuhan bagi orang Israel sebelum mereka masuk ke negeri perjanjian, rumah yang berpagar tembok itu sudah menjadi usaha milik individu pribadi, sehingga dikasih waktu 1 tahun untuk menebus. Lebih daripada itu maka milik pembeli yang baru. Jadi ada batas waktu penebusan yang diberikan oleh Tuhan. Yang kedua, kita melihat di sini rumah di desa-desa pada ayat 31 yang tidak berpagar tembok harus dianggap sama dengan
Karena itu dilihat sama dengan tanah, maka tahun Yobel ada penebusan, tapi tahun Yobel itu kembali menjadi pemilik, menjadi milik. Jadi ada penebusan, tetapi pada tahun Yobel kembali ke pemilik semula. Nah, kita belajar di sini penekanannya rumah-rumah di desa-desa itu hadiah langsung dari kelimpahan yang Allah berikan, ketimbang rumah-rumah di kota yang berpagar tembok. Itu adalah hasil usaha orang itu sendiri, sehingga milik pusaka dari Allah harus kembali ke pemilik semula karena tidak berpagar tembok. Dia dilihat sama dengan tanah lapang, ladang-ladang yang adalah milik Tuhan. Jadi tahun Yobel harus kembali kepada pemiliknya. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, kita melihat di situ rumah-rumah di kota-kota orang Lewi. Entah itu dia berpagar tembok atau tidak, bahkan di padang penggembalaannya rumahnya dijual, sekalipun sesama orang Lewi yang melakukan penebusan, hak menebus ada pada mereka selama-lamanya. Akan tahun Yobel pun dikembalikan kepada mereka. Tidak ada rentang waktu bagi rumah orang Lewi. Bahkan padang-padang penggembalaan di sekitar mereka tidak boleh diganggu-gugat. Itu milik orang Lewi. Mengapa demikian? Karena orang Lewi, suku Lewi tidak punya tanah pusaka. Mereka tinggal di antara suku-suku yang lain. Jadi kalau tanah milik mereka, rumah milik mereka tidak boleh diganggu-gugat. Itu milik mereka selama-lamanya. Penekanannya, hak-hak kaum Lewi tetap dalam lindungan Allah. Rumah, ladang pencarian hidup mereka tetap dalam penjagaan Tuhan. Berkatnya, keselamatannya, dalam kesetiaan, pengabdiannya kepada Tuhan, sehingga Tuhan tetap melindungi mereka, menjaga hak-hak mereka. Persekutuan sekalian, Bapak Ibu Saudara-saudari yang Allah kasihi dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Apa maksud firman Tuhan ini bagi saya dan jemaat sekalian? Firman Tuhan saat ini mengajar kita. Saya mencatat di sini ada 6 hal penting. Ada 6 hal penting di sini yang saya catat. Belajar dari firman Tuhan. Pertama, catatan pertama yang kita belajar adalah Allah Tuhan kita adalah pemilik sejati dari hidup dan rumah kita. Bapak Ibu Saudara, perhatikan Mazmur 127 ayat 1a, 1b. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang menjaga. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Rumah bisa dilambangkan dengan rumah bangunan secara fisik, rumah tangga, kerja kita, usaha kita, kota kita, bangsa dan negara kita adalah rumah kita. Jadi pemilik yang sejati atas hidup pribadi kita, atas hidup rumah tangga kita, atas hidup jemaat, atas hidup masyarakat, satu kota, satu bangsa adalah Tuhan. 1 Korintus 3 ayat 17 dan 18, firman Tuhan berkata, tubuh kita adalah bait Allah yang kudus, yang perlu dijaga. Jika orang yang membinasakan tubuh, maka
maka Allah akan membinasakan dia. Jadi ukhuwah dalam beritahu dalam pengertian kita menjaga secara rohani dalam hubungan kita dengan Tuhan, dalam hubungan kita dengan sesama, tetapi juga menjaganya dari segi kesehatan, menjaga pola makan, jaga pola hidup, karena rumah tubuh kita sebagai bait Allah adalah pemberian Tuhan bagi kita. Rumah diri kita yang hidup, rumah fisik, rumah tangga, satu jemaat, satu kota, dibangun di atas dasar Tuhan. Tuhan mah pemilik tanah kita. Rumah bangunan fisik pun didirikan di atas apa? Tanah. Keluarga pun datang diberkati Tuhan. Mendasari hidup rumah tangga di atas dasar Tuhan. Satu kota, satu masyarakat, satu bangsa, semua ada di bumi. Dan Tuhanlah pemilik. Ini kita belajar pertama. Yang kedua, Allah memberikan jalan penebusan dan pemulihan dan anugerah bagi setiap kita. Ada jalan penebusan, pemulihan, ada anugerah yang Allah berikan bagi hidup kita, bagi rumah tangga kita, bagi keturunan kita, bagi kota kita, bagi bangsa kita. Ada pemulihan, ada penebusan, ada anugerah yang Allah sediakan. Allah dalam Kristus Yesus bersedia menebus, memulihkan dan menjamin anugerahnya bagi setiap pribadi, setiap rumah tangga, setiap jemaat, setiap kota, setiap bangsa yang mau dipulihkan olehnya. Yang ketiga kita belajar di sini. Tadi Allah menjamin ada penebusan, Allah menjamin ada pemulihan, Allah menjamin ada anugerah bagi setiap yang datang kepadanya. Tetapi yang ketiga kita belajar bahwa ada batas waktu, ada batas waktu penebusan, ada batas waktu pemulihan, ada batas waktu anugerah itu diberikan. Jika engkau tetap jauh, maka anugerah itu jauh juga. Jika engkau tidak mau dipulihkan, jika engkau tidak mau ditebus hari ini, kalau hari ini rumah tanggamu hancur, lagi dilanda badai, hidupmu bermasalah, engkau banyak beban. Kalau hari ini di tengah persekutuan jemaat ada masalah, masalah dengan jemaat, masalah dengan pendeta, masalah dengan majelis, maka ada sesuatu Tuhan beri, mari datang untuk dipulihkan. Hidup pribadimu dipulihkan, rumah tanggamu dipulihkan. Ada waktu yang Tuhan sediakan sebelum waktu itu Tuhan ambil dari kita. Ya, melalui kematian, melalui kita sakit, kita sudah tidak kuat, selagi kita masih kuat, masih hidup, masih Tuhan beri kesempatan. Maka jika engkau saat ini rumah hidupmu, rumah tanggamu sedang dalam masalah, sedang tidak baik-baik saja, Tuhan bersedia memulihkan. Datang padanya dalam waktu Tuhan. Yang keempat, rumah bukan hanya bangunan fisik, tetapi pusat kehidupan rohani keluarga. Bulan ini adalah bulan bina keluarga, maka jadikanlah rumahmu sebagai mesbah keluarga, di mana doa dinaikkan, nyanyian puji-pujian dinaikkan, firman Tuhan diberitakan. Hidupilah keluargamu di dalam Tuhan dan firman. Seperti Matius pasal 7, dua macam dasar. Jika rumahmu didirikan di atas pasir, maka dia tidak kokoh, dia mudah rubuh. Tetapi jika rumahmu didirikan di atas batu, dia kokoh. Batu itu adalah Tuhan dan firman-Nya. Jika keluargamu, jemaatmu, bangsa dan negaramu, hidup pribadimu didirikan
Yang kelima yang kita belajar menjadi alat pemulihan bagi sesama. Ya, ada orang yang bisa menebus. Kita menjadi alat Tuhan pakai untuk menjadi penyambung dari anugerah Allah, berkat Allah, kasih karunia Allah bagi sesama kita yang membutuhkan. Dalam bacaan di 3 minggu berturut-turut ini, kita hadir di situ untuk orang-orang yang rentan, orang miskin, orang-orang yang berkekurangan, orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita, orang-orang yang tidak diperlakukan secara adil dan benar. Kita hadir di situ untuk menyatakan pertolongan, kasih, keadilan daripada Tuhan. Dan yang keenam, ini secara khusus bagi kita kaum Lewi, orang-orang yang bekerja di kebun anggur Tuhan, orang-orang yang bekerja di ladang Tuhan, pendeta, guru jemaat, penginjil, pengajar sekolah minggu, pengajar katekisasi, penatua, syammas, badan pelayan unsur, pengurus dalam jemaat ini, baik posyandu lansia, sanggar tali tabung, kemudian panitia sidang jemaat, panitia pembangunan, kita yang melayani Tuhan dengan memain organ, kantoria, dengan operator yang fokus, pengatur sound system ataupun dengan multimedia, kita yang jaga parkir, tata usaha, kostor. Ada jaminan Tuhan bagi kita. Saudara saya, kita bekerja saja untuk Tuhan. Kita mengabdi saja untuk Tuhan. Dengan tulus, dengan setia, dengan taat, dengan rajin, dengan dengar-dengar. Sebab Tuhan menjamin bagi kita kasih, pemeliharaan, berkat, dan anugerah Allah tetap berlaku bagi kita untuk selama-lamanya. Jadi tidak sia-sia Bapak Ibu Saudara, saudari dan saya sebagai hamba Tuhan bekerja bagi Tuhan. Mungkin kita orang tua tidak menikmatinya, mungkin, tapi bisa berkat itu akan dinikmati oleh anak cucu karena kita menang. Kita melayani Tuhan dengan setia. Mungkin kita tidak dapat yang besar, tapi setiap hari ada pemeliharaan Tuhan bagi kita. Ada bahasa dalam jangan kau jadi pendeta. Pendeta itu gaji kecil, nanti kau susah. Ya, tapi saya mau bilang kepada ibu saudara bahwa setiap hari ada berkat Tuhan bagi kita yang setia untuk Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu selalu pelihara umat, apalagi kita hamba-hamba. Yang kesimpulan dari semua bagian ini adalah kita tidak mengejar rumah di dunia saja, ya. Kita tidak mengejar rumah di dunia saja. Yohanes 14, kita mengejar rumah Bapa di surga. Hidup kita berkenan di dunia supaya kita pun Tuhan perkenankan untuk masuk dalam rumah Bapa di surga. Tuhan berkati kita dengan firman. Amin.